tim B. Regu B saya ya di situ. Oke. Ya. Regu C dari SDK Santa Teresia ND3. Regu D dari SDK Santo Antonius ND2. Hati-hati kalau pendukung banyak di belakang. Baik, yang regu terakhir regu E. Saya undang regu E, ayo maju ke depan. Inilah wajah-wajah regu E dari SDK Santa Ursula tim A. Oke. Kalau kita lihat dari wajah ini memang mereka ini layak karena ini wajah-wajah pemenang dari A sampai E. Nah. Oke. Dalam sebuah perlombaan tentunya pasti ada orang yang menilai. Ya. Untuk itu SPD. Salah satu guru senior di SMPK Prateran Dao juga menjadi guru saya dulu. Ya. Nah dulu tamat SMP Dao zaman main. SMP Dao sudah teruji dari generasi ke generasi. Yang kedua, juri 2, Bapak Victorius Bapak Victor Rote SPD. Sudah paham? Ya. Juga guru saya dulu. Guru saya semua. Ya. Yang berikut Ibu Maria Goreti Sengga. Ya. SPD. Oke. Ibu Meti. Oke, baik. Ketika Dewan Juri kita sudah di depan, tentunya saya takut juga kalau buat lama-lama waktu ini. Untuk itu saya langsung memanggil pembaca soal. Ya. Siap ya kamu? Siap? Siap? Regu B, regu C, regu D, regu E. Ya. Sebentar sebelum mulai dengan perlombaan kalian yer dulu. Untuk itu saya langsung memanggil tim pembaca soal dan sekaligus mereka yang nanti akan atur seluruh jalannya lomba. Tim pembaca soal pertama saya panggil Bapak Justinus MDNSI MPD. Ya. Ini tadi yang saya bilang pelatih paduan suara ini. Ya bukan saya pelatih sebagus itu paduan suara. Tidak mungkin. Oke, pembaca soal yang kedua Ibu Josefina Yohania Lando ada di belakang. Ya. 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 Salah satu guru penggerak SMPK Prateran Dao. Ibu Yo dan Pak Justin. Oh ya. Ibu Yo kurang semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Iya, ini baru wajah-wajah pelajar Pancasila kota ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Jadi sebelum kita membacakan aturan lomba, alangkah baiknya langsung dengan yel-yel ya Pak Yustin ya. Oke. Kalau Jadi Bonawara 1 juara. See you. Semangat. SDI Bonawara 1. Yes, oke, mantap. iya benar dari satu. Yel tim B SDK 1 Ursula. Tim kami tim paling Luar biasa. Aturan dari regu B
babak final ya. Yang pertama, 15 menit sebelum perlombaan dimulai, peserta sudah memasuki ruang dan duduk pada tempat yang sudah disediakan. Tadi sudah ya, poin pertama. Sepakat? Iya. Yang kedua, peserta hanya diperkenankan membawa ballpoint atau pensil. Jadi kalau ada kertas cakar dari sekolah dikembalikan dulu, karena nanti untuk diketahui setiap regu memilih satu juru bicara atau biasa disebut jubir, maka posisinya ada di tengah. Posisi jubir pastikan berada di tengah ya. Oke, selanjutnya peserta lomba dilarang membawa tas, buku, HP, kalkulator, atau alat bantu dalam bentuk apapun ke dalam ruangan perlombaan. Yang keempat, cerdas cermat berisi 2 paket soal, yaitu paket soal wajib dan paket soal rebutan. Yang kelima, sebelum dimulai cerdas cermat, peserta memilih nomor undian untuk mendapatkan paket soal wajib. Nanti sebentar diarahkan untuk regu yang akan mengambil soal wajibnya. Sebelum mengambil soal wajib akan diarahkan untuk mengambil undian. Nomor undian nanti dibacakan, ditunjukkan kepada Bapak Ibu juri, sehingga nanti diserahkan amplop berisi soal yang sudah adik mereka ambil sendiri dan serahkan kepada pembaca ibu dan sebagai pembaca soal. Sampai di sini paham? Oke, luar biasa sekali. Sebelum itu, Ibu bacakan tata tertib soal wajib. Enggak baiknya kita langsung mencoba uji coba timer dulu ya Pak Yustin ya. Iya, jadi kita supaya lebih mengenal waktu yang dihitung itu seperti apa. Jadi perhatikan ke layar yang sudah disediakan oleh Pak Angki. Ya Pak Angki, coba dimulai. kemudian Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Iya. Mulai dibaca tata tertibnya dulu ya. Soal wajib. Yang pertama, soal wajib merupakan hak tim yang tidak dilemparkan ataupun direbut oleh tim lain. Kedua, soal wajib berjumlah 5 soal. Ketiga, soal akan dibacakan oleh pembaca soal sebanyak 2 kali. Keempat, setelah dibacakan soal, kurang semangat, orang mana kurang semangat. Mana pendukung STK Santa Teresia ED3? Oke. Pendukung STK Santa Teresia ED2. Yang terakhir, pendukung STK Santa Ursula tim A. Ayo semangat. Oke, untuk regu A, paket soal dipilih adalah paket soal 2. Oke, sip. Sekali lagi, saya ingatkan, soal akan dibaca 2 kali.
Dan setelah soal dibacakan akan ada waktu 30 detik untuk masing-masing regu berpikir menemukan jawaban yang paling tepat. Setelah 30 detik baru kami berikan pembaca soal memberikan kesempatan kepada masing-masing regu untuk menjawab. Bisa dipahami regu A, regu B, regu C, regu D, regu E, bisa? Regu A bisa di, nanti jawabnya pakai mic ya. Oke, coba tesnya mic. Awas, kakak tadi tes mungkin. Oke, siap. D, oke. E, sudah ya? Oke, siap. Soal pertama. Di mana seseorang mengalami penyempitan pada saluran pernapasan sehingga sukar dalam bernapas akibat alergi dan pergantian cuaca disebut penyakit. Gangguan pada sistem pernapasan di mana seseorang mengalami penyempitan pada saluran pernapasan sehingga sukar dalam bernapas akibat alergi. Jawaban regu A 100. Oke. Sekali lagi di atas kepalanya selama 20 sekon tanpa berpindah tempat. Usaha yang dilakukannya adalah titik-titik-titik. Seseorang memikul sejumlah beban yang bermassa 100 kg di atas kepalanya selama 20 sekon tanpa berpindah tempat. Usaha yang dilakukannya adalah titik-titik-titik. Jawaban regu A, silakan jawab. Angkat beban 200 kg per second. Bermanfaat unit 0. Jawaban yang tepat adalah tidak ada usaha yang terjadi karena tidak ada perpindahan. Ya. Kayak kasih penegasan lagi kayak. Sekali lagi diimbau kepada regu A, regu B, regu C, regu D, dan regu E. Selesai hitungan 30 detik baru menjawab ya. Selesai hitungan 30 detik baru menjawab. Regu A bisa dipahami, regu B, regu C, regu D, regu E. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Suhu daging yang baru dikeluarkan dari sebuah kulkas adalah minus 10 derajat Celcius. Jika setiap 2 menit suhunya naik 3 derajat Celcius, berapa suhu daging tersebut setelah 18 menit? Suhu daging yang baru dikeluarkan dari sebuah kulkas adalah minus 10 derajat Celcius.
Jika setiap 2 menit suhunya naik 3 derajat Celcius, berapa suhu daging tersebut setelah 18 menit? Jawaban Regu A, 17 derajat Celcius. Dewan Juri. Jawabannya benar dengan nilai 100. 100 untuk Regu A. Soal keempat. Lampu, lampu A, lampu B, dan lampu C. Lampu 10 dan akan menyala bersama lagi pada pukul titik-titik-titik. Ada 3 buah Dewan Juri. Jawabannya salah. Jawaban yang tepat pada pukul 10.10 cm, maka luas lingkaran adalah titik-titik cm. 46 cm kuadrat. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Hanya 200,96. 200,96 cm. Pelan-pelan kok, Pak. Buka. Antar ke sana, Koko. Ya, sini. Pertama untuk Regu B. Gangguan pada sistem peredaran darah sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik sehingga penderitanya pucat dan mudah lelah karena tubuh peredaran darah, di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat, atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik sehingga penderitanya pucat dan mudah lelah karena tubuh tidak mendapat oksigen yang cukup, sebab disebut sebagai penyakit titik-titik-titik. Jawabannya benar dengan nilai 100. 100 untuk B. Soal kedua. 0,01 meter kuadrat. Tekanan yang dilakukan jawaban Regu B. Silakan. Dewan Juri. Jawabannya salah. Jawaban nilai 0. Jawaban yang benar, tekanan itu gaya dibagi luas permukaan. 20 dibagi 0,01. Jawabannya 2000. 2000. Pasang. 125 meter
dan minus 20 meter dari permukaan laut. Dewan juri, Jawabannya salah. jawaban salah, jawaban benar 145 meter. Ya. Dan tidak tersisa. Jika kue tersebut dibagikan kepada titik-titik. Dewan juri, sungai sebenarnya adalah titik-titik kilometer. Jawaban berlaku B. Dewan juri, di mana pembuluh vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus atau rektum mengalami pembengkakan sehingga menimbulkan nyeri atau gatal pada anus, benjolan pada anus, serta keluarnya darah saat BAB, disebut sebagai penyakit gangguan sehingga menimbulkan nyeri atau gatal pada anus, benjolan pada anus, serta keluarnya darah saat BAB, disebut sebagai penyakit gonorrea. Dewan juri, Ulang. Ya. Jawabannya benar dengan nilai 100. Hemoroid atau pasir. Ya. Jawabannya. yang tepuk tangan untuk regu C. Nomor 2. Sebuah truk dapat jika truk tersebut dapat bergerak dengan kecepatan 3,5 meter per sekon pangkat 2, maka tentukan massa truk tersebut. Ibu ulangi. Sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7 sekon pangkat 2, maka tentukan massa truk tersebut. Jawaban pertama. Juri, Jawaban pertama. Jawabannya salah dan nilai 0. Yang jawaban yang benar 2000 atau 2 ton. 12 derajat Celcius. Ketika aliran listrik mati, suhu di freezer tersebut naik 2 derajat Celcius setiap menit. Suhu di freezer setelah 15 derajat Celcius. Ketika aliran listrik mati, suhu di
Dewan juri, Derajat. Dua saja atau? lengkap Nilainya dengan satuannya. satuan. Berapa? 2 derajat Celcius. Oke, Dewan juri. Nilai 100. C. Dan sisanya diberikan kepada Denny. Banyak kelereng yang diberikan Budi kepada Denny adalah titik, titik, titik. Jawaban huruf C 35 bukit lele dan adalah 340 km. Jika jarak kedua kota pada peta adalah 8 cm, maka skala pada peta adalah titik, titik, titik. Adalah 340 km. Jika jarak kedua kota pada peta adalah 8 cm, maka skala pada peta adalah titik, titik, titik. Ya, jubirnya silakan menuju ke meja dewan juri. Ambil saya. Buka. Ekspresi akibat adanya butiran kalsium karbonat yang padat dan berasal dari zat kimia di dalam saluran ginjal maupun saluran urin disebut sebagai penyakit titik, titik, titik. Diulangi, gangguan pada sistem ekskresi akibat adanya butiran kalsium karbonat yang padat dan berasal dari zat kimia di dalam saluran ginjal maupun saluran urin disebut sebagai penyakit titik, titik, titik. Rebuke, silakan. Ya, silakan Rebuke. Jubir. Jubirnya silakan. Juri Celcius. Berapakah suhu benda tersebut bila dinyatakan dalam skala Fahrenheit? Sebuah benda dipanaskan hingga bersuhu 90 derajat Celcius. Silakan. 45 derajat sarang Farangnya. Fahrenheit. Suhu di kota tersebut setelah turun salju selama 1 jam adalah titik, titik, titik. Suhu di kota Osaka 25 derajat Celcius. Pada saat turun salju, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Suhu di kota tersebut setelah turun salju selama 1 jam adalah titik, titik, titik. Rebuke, silakan.
Mike. Mike sayang. Mike. Yang merah. 61 derajat Celcius. Juri. Jawabannya salah. Ya seharusnya minus 11 derajat Celcius. Iya. Jawabannya 0. Dan nilainya 0. Iya, jawaban yang benar adalah 2/5 bagian dari lahan tersebut digunakan untuk rumah. 1/4 bagian dibuat kolam ikan dan sisanya dibuat taman. Luas lahan yang digunakan untuk taman adalah titik 60 meter persegi. 2/5 bagian dari lahan Rebude. 2,5 meter. Juri. Jawabannya salah. Ya seharusnya 63 meter persegi. Dengan nilai jawabannya salah. Dengan nilainya 0. Ya seharusnya 109 persegi. Iya, jawab adalah 196 cm persegi. Kita beri tepuk tangan untuk regu D. Silakan duduk untuk regu D. Kita lanjutkan ke regu E. Silakan regu E. Oke, regu E mendapatkan soal wajib paket pertama, paket 1. Latif. Bapak minum Bapak. Jaga musuh Bapak. Bapak minus lo orang. Sudah siap regu E? Mama minum. Oke, semangat ya. Kita berikan semangat untuk regu E. Soal pertama. Gangguan pada tulang di mana kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos atau mudah patah disebut penyakit titik. Gangguan pada tulang di mana kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos atau mudah patah disebut penyakit titik. Jawaban regu E. Osteopos. Dewan juri. Osteoporos. Osteoporosis. Siapa ini? Itu? Makanya nilainya 0. Jawaban kurang lengkap katanya ya. Osteoporosis. Oke. Soal kedua. Berapa kuat arus yang mengalir pada pengantar tersebut? Diketahui dalam waktu 1 menit pada sebesar 150 kolom. Berapa
bantuan arus listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Jawaban Prabu E. Dewan juri. Jawabannya salah. Ya, seharusnya 2,5 ampere. 30 derajat Celcius. Pada sore hari turun 18 derajat Celcius. Maka suhu di pegunungan pada sore hari adalah titik-titik derajat Celcius. Jawaban Prabu E. 3 derajat Celcius. Dewan juri. Jawabannya benar dengan nilai 100. 100 untuk Prabu E. Sedangkan Ani belanja di supermarket 8 hari sekali. Pada tanggal 1 Mei 2023 mereka bertemu.